2024 ini Pak Gus sebagai tokoh senior Golkar Kota Solo tentu saja mendukung pasangan Prabowo Gibran Pak Gus untuk calonnya. Ini menurut Pak Gus sendiri figur Pak Prabowo dan Mas Gibran ini seperti apa Pak? Ya, jadi begini ya, saya itu umur saya sudah 80 tahun. Jadi saya bisa menilai orang. Dari latar belakangnya Pak Prabowo, satu, Pak Prabowo ini akademi militer. Seorang tentara ini mesti berjuang. Ya, pasti berjuang. Dan bisa dipegang. Yang ketiga, Pak Prabowo ini pernah menjadi wakil presiden, kalah. Dari nyapres juga kalah. Dia tetap terus. Karena apa? Cita-citanya dia ini ingin mengabdi sampai detik terakhir. Itu yang saya lihat. Yang kedua, eyangnya dia Pak Margono itu tokoh ekonom. Zaman dulu, bapaknya Sumitro, ekonom itu. Nah, itu yang dari Pak Prabowo. Maka pada waktu Pak Prabowo itu istilahnya mencalonkan, saya langsung. Nah kemudian pertanyaannya, kenapa saya memilih Gibran? Jadi begini deh, pada bulan Januari tanggal 23 tahun 2020, saya itu kira-kira tanggal 15 Januari lah, itu didatangi oleh tim. Ya, saya masih anggota, bukan Golkar aja. Rumah saya, masih ponakan saya, Pak D, saya mau pinjam pendopo. Kanggo apa? Untuk sosialisasi Gibran. Ya, Pak D, apa berani? Tuh, Pak D siapa? Pak Udi. Pak Udi udah nyalonkan Purnomo sama Teguh. Lah hubungannya apa karo Udi PDIP? Aku Golkar. Yang pertama, kedua, Gibran kuwi anake sobatku. Jenenge Joko Widodo. Saiki presiden. Aku dadi anggota DPRD 3 periode. Jadi aku kenal karo Pak Jokowi. Yang ketiga, pada tahun 19 lupa bulannya ada acara di Jakarta. Dalam satu forum saya masuk ruangan itu terlambat, dia langsung rangkul saya. Siapa itu? Jokowi Widodo. Udah saya kayak apa? Sudah dihormati, hormati. Semua orang kaget. Bambang Susatyo waktu masih ketua DPR ikut juga ngerangkul saya. Nah, inilah, ini yang itu ya satu. Yang kedua, saya masih ingat pada waktu saya mantu anak saya itu tahun 1978 ya lupa saya. Tahun 78. Tahun 8 saya lupa ya. Tahun. Waktu itu mantu anak saya itu lupa saya. Tapi pokoknya waktu itu wali kotanya Pak Jokowi. Pak Jokowi masuk ke sini tuh. Selalu dicopot. Coba Pak dipakai. Jangan motor pakai. Toto kromo ini luar biasa. Ini pandangan saya secara manusia orang Jawa. Kenapa saya mendukung Prabowo dan mendukung Gibran setelah jadi dasarnya ini kok. Ya. Tapi ini masih ada keraguan Pak terhadap sosok Mas Gibran yang dinilai terlalu cepat ya, baru 2020 maju, terjun ke politik, 2021 jadi wali kota, lah ini udah mau memimpin sebuah negara apalagi sebesar Indonesia. Nah ini menurut Pak Gus keraguan-keraguan ini seperti apa Pak? Yang ragu siapa? Sebagian masyarakat. Ya orang tidak senang. Oh. Orang tidak senang pasti. Apapun juga jelas diuntarkan. Tetapi saya pribadi, ya ngerti yang namanya pengkaderan. Beliau anak presiden, pasti dipersiapkan. Ya, dipersiapkan toto kromonya, munamuninya, lahir batinnya dan semuanya. Saya beri contoh Pak Kubuwono. Pak Kubuwono ke-9 itu mempersiapkan putranya menjadi putra mahkota umur 4 tahun. Agar apa? Agar dipersiapkan oleh tim. Maka pada waktu beliau jadi jadi raja, mumpuni. Pak Kubuwono 10 ya? Pada 10. Umur berapa itu Pak Gus? 4 tahun. Ketika naik tahta?
daerah saya lupa. Tapi ada, pokoknya kira-kira ya udah 20-an tahun, 26 tahun. Jadi beliau itu umur 4 tahun lah waktu itu. Jadi putra mahkota Pakubuwono, putra Pakubuwono ke-9. Pakubuwono lupa itu umur 16 tahun. Pakubuwono berapa? Pakubuwono ke-6 apa Pakubuwono ke-4 saya lupa. Itu naik tahta umur 16 tahun. Karena gini, yang namanya ini bukan masalah feodal dan tidak. Ya. Kepemimpinan Soviet sama aja. Komunis saya mempersiapkan orang yang kadernya. RRC juga mempersiapkan. Jadi jangan dikira mempersiapkan kader itu feodal. Mempersiapkan ini PKI. Enggak. Semua orang tidak beda dengan Kak Putro yang mempersiapkan untuk jadi manusia yang baik, untuk jadi pejuang. Itu hal yang wajar. Jadi kalau sampai ada orang meragukan kepada Gibran ini ya cuman asal aja Mas. Dan lagi berapa persen jadi kalau persentasenya? Saya banyak tokoh-tokoh yang tua-tua saya nggak menyebut orangnya, malah saya itu ketawa semacam. Saya tidak pernah saya berbuat semacam itu. Beritahu bapak saya beritahu bahwa yang namanya manusia itu satu, namanya setia tubuh pejuang. Kedua, penjilat pengkhianat. Ketiga, oportunis. Mesti dari zaman ke zaman. Mulai dari zaman Mojopahit sudah ada. Oke. Siap. Berikutnya Pak, soal Mas Gibran lagi, 2 tahun lebih ini apa toh yang sebenarnya menjadi prestasi dari seorang Gibran Raka Buming Raka, utamanya sebagai wali kota ya, menurut Pak Gus? Ya, yang tahu sendiri. Beliau jadi itu juga dorong siapa? Ya, termasuk kita ini. Ya. Nah, kemudian saya diminta setelah saya kenal juga di sini. Kemudian pada waktu saya jadi ketua Golkar pada tahun 2020, saya Gibran datang ke sana minta supaya Golkar mengkampanyekan saya. Dia. Dan waktu kampanye saya 24 titik. 24 titik ini saya kampanye. Ada juga. PD juga. Tapi yang minta Gibran loh, Dek. Di sana ke sini bisa lagi, pokoknya minta dukungan. Siap. Yang saya pandang ini bapaknya tadi orangnya sangat menghormati orang. Dan kedua, Gibran putra Solo. Jadi yang ketiga, saya tidak kenal siapa namanya Anies sama Muhaimin. Saya nggak kenal namanya Ganjar Pranowo sama Mahfud MD. Nah, nggak kenal terus gimana tadi? Kalau udah apik sendiri, orang tak kenal, orang tak ngerti. Mboten Kanjeng. Ya. Kalau selama ini 2,5 tahun saat dia menjadi wali kota, prestasinya Gibran itu apa Kanjeng? Ya, prestasinya baik sekali ya. Nopo Kanjeng yang baik nopo Kanjeng? Ya suasana baik, tidak ada terjadi apa-apa. Kan gitu deh. Saya tidak bisa detail, tapi semuanya secara otomatis karena kepemimpinan beliau itu sebab dukung. Ya wajar karena apa? Beliau putra presiden. Jadi semua tidak ada yang main, gitu aja lah. Oke, siap. Ya. Beberapa prestasi Gibran itu kan dalam hal pembangunan fisik, ada revitalisasi Pura Mangkunegaran, kemudian pembangunan Palangjoglo itu elevated rail dan pertumbuhan ekonomi, kemudian Solo menjadi kota toleran di kancah nasional, itu menjadi satu lompatan yang cukup signifikan. Cuma dari semua proyek atau program prioritas yang dilakukan Gibran di Solo itu ada 17 program, mayoritas anggarannya itu pakai anggaran pemerintah pusat, Pak. Dalam artian kayak Palangjoglo itu pembangunannya cukup besar, anggarannya dari pemerintah pusat. Revitalisasi Pura Mangkunegaran anggarannya dari pusat juga dan lain-lain sebagainya. Artinya masih ada yang menganggap bahwa itu sebenarnya adalah karya dari pemerintah pusat, karya dari bukan karya murni dari seorang Gibran. Pak Gus melihatnya seperti apa? Jadi suatu yang wajar bahwa yang namanya komunikasi, apakah ini bapaknya
apakah tetangganya, kalau udah kenal pasti komunikasi. Itu dari segi itu, semuanya nggak ada komunikasi mana mau. Semuanya bukan Gibran, masa ya juga akan dibantu, karena banyak sekali yang mesti. Tapi yang pertama, yang kedua, Surakarta ini itu ada daerah yang besar loh, Dik. Dulu namanya daerah Istimewa Surakarta. Karena pertempuran dengan komunis sini yang banyak, belum bisa kalah. Des loh, Dik. Des pernah berdiri 1 tahun, tapi terjadi perang pertarungan banyak itu. Jadi wajar kalau sampai yang namanya daerah Surakarta ini dikembangkan, karena ini sebenarnya kotanya besar. Artinya mungkin begini Pak, ketika wali kotanya sekarang bukan Gibran, proyek-proyek yang sekarang berjalan itu, program-program yang berjalan itu bisa jadi tidak berjalan di Solo ya. Ini menjadi sebuah privilege atau keuntungan masyarakat Solo bahwa wali kotanya adalah seorang Gibran yang bisa membangun konektivitas, membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Betul. Jadi Gibran ini saya anggap di bawah didukung, di atas diayomi. Dan apakah itu salah? Tidak salah. Untuk mencari semacam itu, non saya kalau bicara orang Jawa, ya ngaku laku, wong tuane mbae barang, non sewu, pinter sungguh langit, kalau tidak bisa, tidak ada lakunya, tidak ada wahyunya, tidak bisa. Ini orang Jawa loh, orang Indonesia loh dia. Non sewu. Saya juga saya juga tidak marry, enggak apa-apa. Saya bangga, sudah pernah berkenalan, baik dengan Pak Jokowi. Yang terakhir saya ketemu kemarin waktu Monas Golkar, saya bilang Pak saya ketemu, iya nanti Pak Kus, gitu. Cuman saya tidak pernah mau ke sana. Saya nunggu nih saya enggak. Kalau saya dibutuhkan saya datang, enggak apa. Siap. Soal kita lebar ke Pak agenda debat besok malam kan ada agenda debat capres cawapres. Jadi nanti akan ada 5 seri. Nah, besok malam itu yang pertama. Banyak orang yang meragukan seorang Gibran untuk debat secara apakah bisa menguasai materi, mentalnya sudah siap atau belum, karena lawan-lawannya ada yang luar profesor biasa dan sebagainya. Iya. Menurut Pak Kus sendiri. Jadi begini, profesor, doktor, SH, MA, DA semacam itu kan di kampus. Belum tentu dia bisa menjabarkan di bawah. Dan yang kedua yang namanya, karena orang tadi menganggap bahwa Gibran itu dianggapnya nol, ora sawopo. Umpamanya kasarannya udah kalah gitu. Tapi orang nyoblos Golkar, menyoblos Gibran. Bukan karena menang di situ kemudian jadi presiden. Enggak. Itu pemandangan yang keliru tadi. Dan memang dibuat gitu. Coba lihat tokoh-tokoh ini dari sana, tokoh sana ngomong ya, asal ngomong, wah seneng banget orang-orang itu. Artinya mungkin poin yang ingin Pak Kus sampaikan adalah ketika menang debat atau menang sanggah menyanggah itu belum tentu kemudian otomatis akan memenangi pemilu. Betul. Karena ini urusannya dengan hati nurani masyarakat. 100%. Dan dalam konteks itu Pak Kus tetap meyakini Prabowo Gibran yang akan memenangkan hati masyarakat. Insya Allah. Saya tidak beri Tuhan. Insya Allah. Saya udah ngomong dengan sana, dengan waktu itu. Wah, pada nyerang saya. Ada yang menghormati saya. Wah, Pak Kus kayak, wah, apa istilahnya Pak? Pak Kus saya peramal saja. Kayak dukun. Kayak dukun. Nah, saya bicara tadi, saya jelaskan. Partai-partai ini mendukung Gibran. Jumlahnya sekian persen. Berarti kehitungan saya menangnya sekian persen. Kan gitu. Jadi Golkar, dari Demokrat, dari Golkar, Demokrat, kemudian PAN dan lain-lain itu saya hitung 42%. PSI. Yang dapat kursi. Sekarang 42%. Berarti dapatnya sekian persen. Pak Kus kayak dukun ngomong gitu. Loh, saya bicara politik kayak begitu. Ya. Terakhir Pak Kus. Ya. Berapa putaran ini nanti Pak Kus? Gini, kalau melihat ya tadi melihat tadi perkembangan tadi itu kan tadi menurut LSI 44,5%, setengah persen, 40,5% ya. Untuk menaik menjadi 51 kan masih tinggal 6. Insya Allah satu putaran, 2 putaran yang penting menang.
Tapi Pak Kus meyakini satu putaran selesai untuk Bisa. Prabowo Gibran. Kalau melihat tadi trennya tadi, 4 putaran bisa. Karena kita sudah mendapat 40 berapa tadi? 44,4 4,5. Jadi Siap. tinggal berapa persen? 51-nya. Kalau tinggal berapa? 6. Siap. 6%. Jadi saya yakin bisa. Ya. Tetapi kita tidak boleh Ya. jumowo semacam itu. Yang penting menang. Apakah 1 putaran, apa 2 putaran? 1 putaran orang rekoso, benar rampung. Nek 2 putaran ini nganggo mikir lagi dan masih berdoa lagi. Siap. Nggih. Matur nuwun Pak Kus. Ya, itu. Demikian wawancara Liberty dengan beliau Kanjeng Pangeran Purbodiningrat, Yang tokoh senior dari Partai Golkar Solo.